identik dengan andalan kita, yaitu dunia perkapalan gitu loh Pak. Dunia perkapalan ya andalannya itu kan yang terbesar, yang berpengalaman PT IKI, dan itu kita sudah jalani selama 42 tahun. PT IKI sudah melakukan upaya perbaikan di dunia perkapalan selama 42 tahun, dan itu di puncaknya dalam 5 tahun terakhir ini gitu. Nah itu Pak Asim. Kira-kira Pak, progres dalam 5 tahun ini di kepemimpinan juga Pak Jokowi, apa saja yang sudah dibikin IKI? Iya, kami ikut berpartisipasi dalam program tol laut dan poros maritim. Kami sudah berpartisipasi, antara lain kita membantu membuat kapal kontainer atau kapal kontainer 100 teus itu 2 unit. Dan juga kita sudah bantu membangun kapal feri Roro 750 GT yang sekarang lagi sudah beroperasi semua. Jadi kapal Roro 750 GT dan 2 unit kapal kontainer 100 teus sudah beroperasi semua di masing-masing daerahnya. Ada yang di Kupang untuk feri Roro, ada yang di Batam untuk kapal kontainer sudah beroperasi, dan itu yang sudah kita serahkan ke pemerintah yang telah mempercayai kita. Terus Pak, ini kan pemerintah provinsi juga membuat semacam satuan tugas untuk mempercepat galangan kapal karena melihat potensi di Indonesia Timur. Bagaimana Pak PT IKI sendiri merespon atas satuan tugas itu? Kami menghargai, apresiasi ke Pemprov yang membuat satuan tugas tersebut, dan PT IKI pada prinsipnya sangat welcome dan siap membantu, siap bekerja sama, siap berdiskusi untuk dunia perkapalan. Kalau untuk ke depan PT IKI akan fokus di pembuatan kapal apa Pak? Kalau pesanan-pesanan iya, kalau kita sebenarnya di dunia maritim ya, di dunia kalangan kapal kita sudah membagi tugas sebenarnya. Misalnya PT IKI itu khusus nanti untuk kapal feri, khusus kapal feri dan kapal ikan. PT PAL khusus kapal-kapal perang. DKB khusus kapal-kapal kargo. DPS untuk tanker 6.500 ke bawah. Dan itu kita sudah bagi. Tetapi akhir-akhir ini setelah rencana holding, ya, itu kan kita rencana holding ini, itu mungkin akan berputar lagi untuk spesifikasinya nanti, atau jenis kapal yang akan kita buat, itu akan kita diskusikan lagi setelah holding, karena kita nanti holding itu bersama dengan Pelindo 1, 2, 3, 4. Terus kita juga bersama DPS dan DKB. Hanya PT PAL yang pisah, dia berada di industri strategis, tapi kita di industri maritim gitu. Jadi kita rencana dan kita sudah direncanakan menjadi Indo Holding. Kalau setiap tahun Pak, kira-kira berapa sih pesanan kapal di PT IKI sendiri? Kalau bicara berapa kapal, itu kita bagi 2, reparasi dan kapal baru. Kalau reparasi kita target itu 3-4 kapal per bulan. Oh iya, per bulan ya, 3-4 kapal per bulan target kita. Itu untuk Makassar, unit Makassar dan unit Bitung. Dan itu insya Allah sudah ada indikasi akan terpenuh di tahun ini. Pembuatan kapal baru? Kapal baru kita target di tahun ini itu 5-6 kapal di tahun ini. Kapal baru. Iya. Dan itu sudah terrealisasi sampai bulan ini sudah 4 unit kapal yang sudah terrealisasi. 3 tambah 1
sudah terrealisasi 6 kapal. Oh, sudah selesai Pak ya? Iya, yang kita raih, yang kita dapatkan. Jadi kemungkinan tahun ini bisa terpenuhi untuk target kapal baru. Yang pesan itu Pak dari mana aja? Yang kita sudah delivery, saya bilang tadi, pertama Kementerian Perhubungan pesanan, kedua Pertamina PTK ya, dan yang instansi ketiga BRI. Dari ya? BRI. Ya, BRI ini kita harus delivery dalam minggu depan. Dari pesan apa Pak? Itu kapal, termasuk kapal canggih. Iya. Itu kapal kayak kantor berjalan, kantor terapung, Oh. karena lengkap dengan ATM-nya di kapal tersebut. Nanti kalau bisa nanti difoto-foto di sana. Oh, bisa Pak. Itu sudah set trial, tinggal delivery di minggu depan. Itu kapalnya unik dan juga tantangan bagi kami, karena itu kapal yang harus didesain sedemikian rupa dan tantangan bagi kami untuk membangun kapal itu. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus siap bersaing di dunia yang luas, yaitu kita pengembangan SDM terutama, fasilitas sarana, dan itu kita fokus untuk sementara di situ. Kalau kesiapan teknologinya bagaimana untuk PT Iki sendiri? Terus terang, kalau dunia perkapalan itu masalah teknologi tidak terlalu banyak berkembang, tidak terlalu banyak berkembang di dunia perkapalannya, tidak terlalu besar gitu. Jadi, tetapi itu yang sudah ada yang harus kita penuhi dan kita bisa kembangkan sendiri. Itu lain dengan dunia telkom atau apa, itu berkembang terus kan. Seperti apa Pak? Mungkin ada perkembangan sedikit, tapi itu memberikan kemajuan di dunia perkapalan. Mungkin di dalam etalase di dalamnya, Iya. bentuk digitalnya. Hanya itu harus kita penuhi. Kuncinya kita harus penuhi dan perhatikan spek yang sudah ditentukan oleh pihak owner. Misalnya interior, misalnya di engine room, itu harus kita penuhi sesuai dengan spek yang sudah kita sepakati. Hanya itu yang bisa kita penuhi. Kalau seperti tadi Pak BRI, itu kan seperti kantor berjalan, ada ATM dan lain-lain. Itu perlu alat-alat yang canggih Pak ya. Itu kan misalnya kan Iya. di lautan itu kurang jaringan. Di situ perlu alat navigasi yang terbaru, yang tercanggih, dan juga alat sistem-sistem lain yang ada di kapal itu harus betul-betul memenuhi standar internasional. Makanya pengawasannya ini adalah pengawasan dari kelas ABS atau kelas yang diakui di internasional. Saya foto lagi Pak. Dengan memenuhi standar-standar internasional itu, kita harus banyak belajar dengan regulasi peraturan kapal yang ada di luar sana. Jadi salah satunya itu kita harus ikuti perkembangan regulasi yang terbaru yang ada di kelas masing-masing. Apa yang berubah Pak di regulasi? Kadang-kadang ada yang berubah, tapi tidak terlalu banyak. Regulasi itu akan tiap 2 tahun mungkin akan ada revisi-revisi, tapi tidak terlalu mendasar, tidak terlalu banyak yang berubah. Misalnya perubahan ukuran, dimensi, apa semua itu. Coba ikut mengembangkan daerah tersebut, karena area sana masih sangat luas dan bisa saja suatu saat kami manajemen tentunya izin ke pemegang saham untuk mengembangkan PT Iki atau membangun galangan kapal baru di sana. Dan kita akan coba mengajak pihak lain untuk membangun di sana. Dan itu bukan hal yang mustahil, bisa saja karena kita tahu Kalimantan ada daerah perairan juga ya. Iya. Dan itu akan kita coba ke sana. Kalau di manajemen sendiri untuk
untuk tahun depan sudah dibahas ya tentang perkembangan tol laut. Untuk di sana kebetulan belum, tapi kita ada diskusi kecil, mungkin iya sudah kita lakukan. Tapi kami belum solusi karena kami masih fokus dengan galangan yang ada saat ini kita, Makassar dan Bitung. Kita bangun ini, kita mulai dari kapal BRI ya. Ya. Kapal BRI karena minggu depan akan delivery. Itu kapal khusus yang disebut dengan kapal Bahtera Seva 3. Itu adalah kapal ketiga yang dibangun di Indonesia. Sebelumnya dibangun oleh swasta. Ini kapal pertama dibangun oleh galangan kapal BUMN, dan kita baru pertama kapal ini dibangun dengan menggunakan kelas asing. Kelas asing. Jadi memang banyak hal yang sedikit mengganggu percepatan kapal ini, tetapi itu tantangan bagi PT IKI untuk belajar dengan regulasi kelas tersebut. Dan di kapal ini kita banyak belajar juga untuk meraih order-order dari pihak perbankan, karena ini order langsung dari pihak BRI. Ya. Jadi itu kelebihannya. Terus yang kedua kapal Feri Roro 750 GT ya. Ya. Itu sudah beroperasi dengan baik di Kupang, dan itu menjadi kebanggaan di mana, di ASDP Kupang, menjadi andalan di ASDP Kupang. Terus selanjutnya kapal 2 unit kapal 100 GT, 2 unit kapal kontainer ya, kapal kontainer 2 unit kapal kontainer 100 TEUs. Itu sudah diserah terimakan dan beroperasi dengan baik dan memenuhi standar sesuai dengan spek dan kontrak kita. Dan satu lagi menjadi tantangan bagi kami karena kami baru pertama kali membuat kapal di galangan Surabaya. Kami membangun kapal takbut pesanan Pelindo 1 di galangan kapal Surabaya, dan itu tantangan bagi kami. Kami kontrol dari jauh dan kami hanya tempatkan 1-2 orang pengawas di sana. Itu sangat efektif dan efisien. Itu, dan itu tantangan kami di situ. Kapal apa itu, Pak? Kapal takbut. Itu jenis bagaimana, Pak? Dia kayak harbor tak. Kapal kayak Pelindo 4 punya tuh, ada yang khusus penarik memandu kapal-kapal Velni. Oh iya, kapal penarik ini, Pak. Kapal penarik. Dan itu nilainya besar. Kapal feri Ya. Roro itu kurang lebih 36 miliar. Terus kapal kontainer yang dibuat tadi itu nilainya satu kapal 113 miliar. Satu kapal. Yang kapal tercanggihnya ini dari BRI nanti? Kapal BRI ini karena ukurannya mungil juga, jadi di harga sekitar 23-24 miliar. Selayar menghadap ke Pak Gubernur di rumah jabatan malam itu, dan di saat itu kita dijanjikan dengan anggaran sekian harus bisa selesai satu kapal, dan saya dalam bentuk ini rencana dananya itu bentuk hibah dari Pemprov. Iya, kemarin memang dia hibah gara-gara yang meninggal itu udah. Ya, kan pernah sebelumnya itu kapal yang karam, Pak. Oh iya, di Selayar kan. Iya, itu penggantinya. Itu penggantinya, Pak. Itu kebanggaan kita dan kita kerjakan dengan baik. Itu kebanggaan PT IKI. Setelah itu ada kapal feri, dan sekarang ada kapal kapal takbut yang ada di Surabaya, dan sekarang kita lagi bangun kapal barunya perhubungan darat 500 GT, lagi proses pembuatan juga ini.
dan kita rencanakan meraih kapal dari Selayar lagi satu, bantuan dari Pemprov. Oh iya, Pariwisata. di sini dibikin Pak ya? Di sini, insya Allah di sini. Oh iya, ada bantuannya kemarin 30 miliar lebih itu. 35 miliar. Dan itu kapal akan sistership dengan yang kita bangun sekarang. Jadi sangat menguntungkan pemesan dengan galangan. Jadi akan sangat diuntungkan si Selayar, Pemda Selayar dengan IKI, karena kita bangun sekaligus dua kapal yang sejenis, itu akan lebih murah tuh, lebih cepat. Gitu. Dan bisa terus konsultasi karena di Iya, sini Ji. betul. Nah, di sini Teknisinya dekat kan, juga. daripada dibangun di Jawa, Iya. dibangun di Batam. Nanti perjalanannya itu makan waktu, makan biaya lagi. Dan juga pengawasnya kan setengah mati kalau bolak-balik ke Jawa. Siap. Pesannya pembuatannya lama karena di Indonesia belum punya pabrik, belum ada pabrik mesin. Jadi kita harus pesan mesin tersebut di luar negeri, ada di Eropa, Amerika, Jepang. Jadi rata-rata kita pesan itu mesin sendiri tuh tiba antara 8 bulan sampai 11 bulan. Karena mereka bikin dulu di sana. Ya rakit dulu dia ini, baru itu prosesnya tuh melalui kelas pengawasan yang ketat. Jadi makanya lama. Kecuali kalau mesin-mesin kecil, mesin ini itu standby kan di toko-toko. Tapi ini mesin besar ini enggak mungkin sampai mau beli kalau enggak sesuai dengan ini kan. Jadi dia buat sesuai dengan spek. Dia pesan, kita pesan sesuai dengan spek. Nah, disitulah mulai proses pembuatannya. Sampai mulai pengecoran, mulai itu. Jadi lama memang. Makanya kapal rata-rata buatnya itu lama. Iya. Mesin ini gitu. Kalau untuk pembuatan badan kapal Konstruksi itu bisa 4 bulan, 5 bulan. Oh, cepat begitu kan? Kulit ya kan? Iya. Bisa itu. Interiornya? Interior itu sendiri lagi paling 2-3 bulan. Interior. Kalau kapal feri kan harus kayak bintang 5, bintang 4. Oh, iya. Masuk kapal feri yang kita buat ini itu dia minta supaya bisa di bintang 4. Be. Kantor kan? Kantor. Kayak kantor ya harus bintang 4. Itu yang bikin lama pekerjaannya.